Asmara adikku, aku menyayangimu. Kau dengan segala kemarahanmu kepadaku, karena kau sering meninggalkanku. Jika menyayangiku, hanya kepadamu aku bisa meminta tolong untuk meyakinkan bapak, ibu, dan Anjani untuk beberapa pesan yang harus mereka dengarkan dan dijalankan. Aku tahu setelah kami semua diculik, pasti kau Anjani dan semua kawan-kawan serta para orang tua dengan tabah mencari kebenaran, menelusuri jejak kami, mendeteksi sisa-sisa tetesan darah kami yang mungkin tercecer di antara pasir dan daun atau aroma tubuh kami di perairan ini. Pasti itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi aku menyadari mencari kebenaran tentang apa yang terjadi. Kami adalah sebuah perjalanan panjang. Jika jawaban yang kalian cari tak kunjung datang, jangan menganggap bahwa hidup adalah serangkaian kekalahan. Di dalam upaya yang panjang dan berjilid-jilid itu, pasti ada beberapa langkah yang signifikan. Aku tak tahu Indonesia macam apa yang kalian alami sekarang. Aku harap jauh lebih baik dibanding masa hidupku. Dan aku harap tak ada lagi penculikan dan pembunuhan terhadap mereka yang kritis. Baik, terima kasih untuk Mas Yuda atas pembacaan monolog dari surat dari Biru Laut untuk Asmara adik-adiknya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke acara utama, yaitu pembedaan buku atau pemaparan buku tentang Laut Bercerita, penulis dari Laila Eskodari. Untuk penyampaiannya nanti mau disampaikan oleh Mas Oki Alfianto. Mas Oki. Oke, selamat malam kawan-kawan di Purun Kopi dan juga yang terhormat Kakanda Mas Topik, Kanda Topik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir perwakilan dari PMI. Namanya keramat ya ternyata. Oke, hari ini kita diskusi tipis-tipis saja soal buku. Ini pertama kali kita bedah buku juga di Purun Kopi. Terima kasih untuk Mas Dalur untuk supportnya, thank you, arigato gitu. Nah, tujuan dari kegiatan ini dari kawan-kawan perpustakaan jalanan adalah untuk kita bisa membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif, pemikiran alternatif untuk setidaknya menyimbangi berita-berita dari pemerintah ataupun dari influencer yang nggak jelas gitu dan dijejalkan sejak sekolah tentunya. Begitu ya Mas Topik. Nah, ada sedikit kata-kata yang menurut saya pas banget gitu untuk kita anak-anak muda di buku Laut Bercerita. Jadi ini konteksnya laut lagi berdialog dengan sang penyair. Sang laut bertanya gini, aku tak tahu apakah aku sudah membuat jejak atau belum selama hidupku gitu. Kemudian sang penyair menjawab, sudah, kamu sudah membawa bait pertama dari puisi hidupmu, kamu melawan gitu. Di konteksnya kalau perpustakaan jalanan ya sudah, kalian membuat bait pertama dari puisi hidup kalian, kalian membaca, kalian melawan gitu. Nah, kita lihat dulu dari konteks bukunya. Buku ini Laut Bercerita, gambarnya memang ikan-ikan. Jadi kalau nggak dibaca dalamnya mungkin kita mikirnya science fiction gitu. Jadi manusia jadi ikan di laut gitu, mungkin mikirnya kita bisa ke situ gitu. Nah, ini ditulis oleh Laila Eskodari. Laila itu kontributor di Tempo, seperti yang Mas Yuda tadi jelasin sedikit. Beliau juga seorang penulis
Dan buku ini terbit tahun 2017 oleh Gramedia. Buku yang aku kira bagi anak-anak sastra Indonesia, jurusan sastra Indonesia itu salah satu buku wajib untuk dibaca. Itu menurut teman saya sendiri. Salah satu novel yang cukup wajib juga itu judulnya Pulang. Sama temanya, jadi sedih juga gitu kita kira. Nah, novel ini mengambil latar peristiwa di era reformasi tahun 98 di mana ada penghilangan paksa para aktivis. Kalau dihitung tahun dari sekarang kan 2023, kalau ditarik ke belakang itu sudah 25 tahun pasca tragedi 98. Nah, pertanyaannya berapa banyak atau seberapa jauh anak muda itu tahu peristiwa ini? Manusia itu punya kecenderungan mudah lupa, mudah terdistract gitu. Akhirnya ini juga didukung oleh kurikulum pendidikan kita yang pendidikan sejarahnya itu sangat kurang gitu, yang bahkan buruk gitu. Nah, sebuah novel yang aku kira kita harus membaca konteks tokohnya dulu gitu, karena nantinya tokoh yang akan menentukan jalan cerita di dalam sebuah novel. Nah, kita lihat dulu tokoh utamanya sudah jelas tadi, Biru Laut Wibisono. Itu seorang mahasiswa Fakultas Sastra Inggris, aktivis juga, idealis, keras kepala, hampir mirip kayak kita, masih punya idealisme. Lebih memilih berbicara dengan tulisan daripada koar-koar orasi gitu. Mungkin karena dia emang basicnya lebih nyaman di belakang gitu. Dia juga sekjen Winatra. Jadi kalau di novel ini nanti pergerakannya menjadi dua. Kalau di bukan mungkin istilahnya proposal sama Gus Durian, ya Mas. Kalau di buku ini adalah Winatra, artinya membagi secara rata, dan juga Wirasena atau para pemberani. Jadi ada dua istilahnya kelompok gitu yang bergerak untuk perjuangan. Kemudian ada tokoh kedua namanya Sunu. Ini sahabat dekatnya si Biru Laut, anak sastra sejarah. Anaknya pendiam, peka, dan juga mungkin ada suatu trauma karena keluarganya itu ex-PKI gitu. Jadi mungkin kalau dilihat-lihat mirip Mas David mungkin. Mas Alex itu karakternya sopan, mencintai fotografi, orang timur, dan ini jurusannya filsafat gitu. Kemudian ada Gusti, fotografi, juga donatur utama Winatra. Nah, di situ yang jadi pertanyaan, rata-rata aktivis itu kan kantong tipis ya, tapi si Gusti ini dia bisa mensupport banyak hal gitu. Nah, jadi pertanyaan, ini siapa yang membiayai di belakangnya? Nah, timbul banyak kecurigaan sebenarnya, tapi dari tokoh lain menguatkan bahwa oh nggak mungkin gitu. Nah, ternyata di akhir inilah sang pengkhianat gitu, ularnya gitu, ular yang ada di kelompok. Jadi di setiap kelompok itu pasti ada agen ganda istilahnya, jadi hati-hati aja gitu. Nah, terus ada juga tokoh Naratama. Ini orangnya tengil, sinis, terus berapi-api. Jadi misal ada mahasiswa baru masuk, nggak tahu konteksnya kita ngomongin apa, nggak bahan bacanya mungkin Tereli bakal diajar sama dia gitu. Lu pernah baca Machiavelli Il Prince gak gitu? Langsung diajar gitu. Nah, ini tuh selalu dicurigai jadi seorang pengkhianat. Karena emang karakternya dia menyerang siapapun gitu. Ternyata walaupun dia berapi-api tapi setia gitu. Terus ada Daniel, ini filsuf tapi dapat julukan filsuf bejat gitu karena tiap minggunya ganti pacar. Dia rewel juga, kritis, masalah apapun dipermasalahin kayak kenapa kita rokoknya harus jarum coklat gitu. Terus ada sosok yang paling sentral, ini namanya sosok satu perempuan, Kinan. Dia tuh paling realistis, taktis, dan juga bisa mengendalikan semuanya. Terus kemudian ada Anjani, anak seni, feminis, pacarnya Biru. Jadi kalau teman-teman lihat hampir sama gaya penggambarannya Mahabharata dengan Rahwana Putih dari Mbah Sujiwo Tejo. Terus tentu saja tokoh utama lainnya adalah Asmara Jati, adik Biru. Ini beda banget sama kakaknya yang istilahnya idealis, dia lebih ke realistis, tertib, dan istilahnya dia lebih saintifik gitu. Kalau yang si Biru Laut lebih sosial. Jadi kalau Asmara itu sudah jelas lulus nanti kuliah mau jadi apa, beda dengan kita di sini mau lulus mau jadi apa masih bingung gitu. Terus ada juga Bram, itu pimpinan Wirasena. Jadi istilahnya
di sini biru laut punya dua guru gitu, yang satu Bram, yang satu Mas Gala atau sang penyair. Jadi di setiap orang menurutku di satu waktu dia akan menemukan seorang sensei, guru. Nah, salah satunya Mas Topik ini. Terus kemudian kita setelah mengulik tokoh-tokoh di dalamnya, kita lanjut ke membaca realita dari Laut Bercerita dengan era ini. Jadi kalau kita lihat kan sekarang itu eranya banjir informasi gitu, media sosial begitu masif memberitakan apapun. Kalau sekarang kan lagi rame Kemenq satu, sama juga child free ya, yang bebas anak itu, sama yang dibawa oleh Gita Savitri kalau nggak salah. Terus di era seperti ini anak muda tuh harus melangkah untuk belajar sejarah Indonesia kalau masih mau kita disebut bangsa yang beradab gitu. Karena kita tahu sejarah kita tuh sejarah yang berdarah gitu. Salah satu cara belajar sejarah yang paling enak adalah dari belajar sastra gitu. Dan buku ini berdasarkan realitas gitu, walaupun ada semi fiktifnya, dari Nezar Katria gitu. Kalau teman-teman coba kulik siapa Nezar ini, dia adalah korban aktivis yang dilepaskan dan dia menceritakan penyiksaannya sedemikian rupa hampir mirip yang dialami oleh guru. Dia disuruh tidur di atas balok es telanjang, terus kemudian disetrum dan disundut oleh rokok dan sebagainya, jadi serangan mental dan fisik. Nah, namun banyak berita tentang sejarah sebenarnya. Cuma kalau dari sejarah, belajar sejarah dari sastra itu punya keunggulan lain. Jadi kalau sastra dia punya keuntungan adalah bisa menghadirkan sebuah emosi gitu. Jadi menyentuh emosi terdalam dari pembacanya gitu. Itu beda banget sama konteksnya pers yang harusnya netral memang. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah di sini akhirnya tuh bisa menghadirkan kehidupan nyata seorang yang biasanya mencap dirinya atau dilabeli orang lain adalah aktivis atau aktivis kampus biasanya, itu membaca teori-teori, buku-buku berat lah dan sebagainya, Marx, Das Kapital dan sebagainya. Tapi juga diiringi ada kehidupan romans, ada perselisihan, ada juga dikejar-kejar, tapi bukan dikejar pinjol tapi intel gitu. Terus sering juga berdiskusi dan di situ juga ada pengkhianatan gitu. Jadi saya rasa nggak asing lagi teman-teman yang biasa ngadain kegiatan, ngadain aksi, demo, pasti ada satu entah atau siapapun yang menjual idealisme di situ gitu. Terus di sini gaya penceritaannya emang maju mundur, kadang agak membingungkan kalau kita nggak membaca sepenuh hati gitu. Terus uniknya juga di sini menghadirkan dua sudut pandang, yaitu dari Biru Laut, artinya dia korban penganiayaan, dan yang selanjutnya Asmara Jati itu mewakili keluarga gitu. Jadi ternyata korban itu bukan cuma yang diculik loh, ternyata keluarga juga dikorban, juga seorang korban karena dia juga ditinggalkan. Kalau Tereli bilang kita nggak usah mengkhawatirkan mereka yang pergi, justru yang harus dikhawatirkan mereka yang ditinggalkan, karena yang pergi itu pasti ketemu orang baru, cerita baru gitu, tapi yang ditinggalkan masih dalam suasana sama, kehilangan gitu. Bahkan di cerita ini kan sampai ayahnya sama ibunya itu denial banget bahwa Biru Laut itu sudah hilang, nggak jelas gitu. Kemudian di sini juga bukunya keren, banyak mengambil atau mencantumkan pemikiran-pemikiran tokoh besar dunia, aktivis, ada juga sastrawan yang dimasukin. Jadi di sini jelas kalau kita tarik kesimpulan, aktivis itu punya 3 kegiatan gitu. Jadi membaca, menulis, dan aksi gitu kalau dari Biru Laut. Cuma kalau kita kontekskan dengan realita zaman sekarang, aktivis itu kehilangan 2 poin awal gitu. Jadi kebanyakan dari kita pasti langsung turun ke jalan, tapi lupa untuk membaca buku, membaca realita, tapi dan juga menulis gitu. Jadi kalau kita lihat kan aktivis dulu besar-besar itu pasti bisa menghasilkan tulisan gitu. Tapi kalau sekarang bahkan kita sudah kalah dulu gitu dalam soal membuat tulisan gitu. Terus di sini juga kita lihat ternyata perjuangan untuk mencari kebenaran soal orang-orang yang dihilangkan ini bukan cuma dalam sebuah lintas negara gitu, tapi
bahkan sampai ke lingkup internasional, bahkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Itu kita lihat bahwa ternyata bukan cuma di Indonesia saja gitu, semua negara bisa, di Chile, di Filipina itu bisa gitu. Nah, di sini konteksnya ternyata perjuangan seperti ini nggak bisa dikotak-kotakan dalam sebuah negara saja, karena kita adalah warga dunia, kita warga alam semesta. Ini bisa menimpa siapapun, dimanapun, dan negara manapun. Jadi kita harus saling menjaga, bahkan di luar negeri gitu, kita nggak bisa acuh gitu, karena kita masih dalam satu masyarakat di bumi yang sama. Kemudian kalau kita hubungkan dengan gerakan literasi saat ini, saya kira memang kita sering dikritik bahwa literasi kan bukan cuma membaca buku saja, Mas. Literasi banyak, Mas. Gitu. Nah, memang saya akui untuk membaca buku itu tidak cukup untuk menaikkan tingkat literasi di Indonesia. Namun dengan membaca di buku ini, minimal kawan-kawan harusnya tertarik gitu dengan banyak hal. Karena di sini banyak mencantumkan, salah satunya adalah nama-nama tokoh gitu. Nah, kalau yang bisa kita pelitkan, benar gak sih reformasi itu seperti ini gitu? Jangan-jangan kita cuma tertelan oleh euforia reformasi, kebebasan, tapi kita lupa ternyata masih ada korban yang belum terselesaikan gitu. Terus benar gak sih mereka disiksa seperti itu, ataukah cuma karangan doang gitu? Terus siapa itu Tan Malaka, Pramudianantatur, Rendra, Che Guevara? Itu kan Tan Malaka sama Pram kan banyak banget disinggung gitu. Bahkan ada scene juga yang menceritakan bahwa membawa fotokopian bukunya Pram, Bumi Manusia yang sudah dijadiin film itu kayak membawa bom waktu di dalam tas gitu. Bayang kalau kita sekarang kan nenteng-nenteng buku itu kan santai amat gitu, tapi dulu kan sebegitunya gitu. Terus di sini juga banyak disingkat kayak apa sih itu bourgeois, apa itu feminis gitu. Jadi kalau dari sini kita tarik di gerakan literasi adalah dengan membaca buku ini harusnya kita banyak hal ternyata yang belum kita ketahui, dan disitu timbullah gitu rasa ingin tahu. Nah, disitulah esensi dari gerakan literasi yang dimulai dari membaca buku, kemudian menuju ke rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kritisme mahasiswa gitu. Tapi kritisme juga harus ingat bahwa kritis dan rasa ingin tahu yang sehat gitu. Kalau rasa ingin tahu kehidupan privasi orang itu juga nggak baik gitu. Jadi konteksnya selalu harus dilihat dulu gitu. Nah, satu hal yang sangat saya sukai dari tokoh-tokoh yang diceritakan di sini, jadi jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa pemberontak. Itu yang menurut saya sangat keren dan perlu diupayakan gitu. Terima kasih, sekian dulu ya. Baik, terima kasih Mas Aki untuk pemaparannya tentang buku Laut Bercerita dari Leila Eskandari. Mungkin untuk selanjutnya kita mau langsung ke monolog pesan dari Asmara Jati yang akan dibawakan oleh Mbak Dita Mangrove dan diiringi oleh Mas Nur Rahmat. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di Mas Wan, ini hanyalah surat imajinatif yang kutulis di dalam hati dan kukirim melalui gerimis hujan yang kelak akan menguap. Entah bagaimana caranya, aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu. Bapak sudah menyusulmu pagi tadi. Peluklah dia, karena beliau sangat rindu padamu. 4 tahun piring makananmu tidak boleh kami singkirkan. 4 tahun kamarmu dan buku-bukumu berdiri tegak persis pada tempatnya, tanpa sebutir debu pun yang berani melekat, karena Bapak rajin merawatnya. Sesekali jika dia mengambil ranselmu yang sudah butut itu dan mengelus-ngelusnya, seolah barang yang setia melekat di punggungmu itu adalah pengganti dirimu.
Pada bulan Ramadan dan hari Lebaran, Bapak dan Ibu mengajakku ke makam Eyang Putri dan Eyang Kangkung di Solo. Dan mereka selalu mengucapkan hal yang sama. Andaikan kami tahu di mana bocah lanang itu. Bapak mengalami kardiak arrest. Ibu membawanya ke rumah sakit. Aku segera menemui mereka di sana. Dalam sekejap, Bapak sudah tidak ada. Belum pernah aku merasa menjadi anak yang tidak berguna seperti ini. Untuk apa aku menempuh pendidikan kedokteran jika soal kardiak arrest saja tidak bisa kuatasi? Aku sudah bisa membayangkan jawabanku, sama seperti jawaban Alex bahwa ini sama sekali di luar kekuasaanku. Aku tahu cara berpikir rasional, tapi izinkanlah kali ini adikmu untuk tidak rasional. Karena aku lelah kehilangan lagi. Engkau dan Bapak, dua lelaki yang penting dalam hidupku. Bapak hidup gerogot kesedihan. Sejak kau diculik, sejak kawan-kawanmu yang diculik dikembalikan, dan sebagian tetap tak ada kabarnya seperti dirimu. Sejak Aswing dan berbagai LSM mendirikan komisi orang hilang dan seterusnya, Bapak bukan lagi sosok yang sama yang engkau kenal. Gerak lakunya sepenuhnya didorong oleh pencarian dirimu, pencarian jejak anak sulungnya yang sudah jelas diambil secara paksa, ditahan, disiksa keji, dan kini diketahui nasibnya. Bersama ibu, karena keduanya memang pasangan yang kompak. Mereka menciptakan sebuah jagat di mana engkau masih ada di dalamnya, masih hidup, segar, dan setiap hari Minggu datang dan masak bersama mendengarkan lagu-lagu The Beatles dan Louis Armstrong. Sekarang setiap kali mendengar lagu Blackbird atau What a Wonderful World, aku mendadak gemetar dan selalu harus permisi ke toilet untuk duduk dan terisak-isak karena segalanya menjadi semakin sulit. Setiap kali aku keciputat, mereka menarikku ke dalam jagat itu dan memaku aku dengan palu agar aku menetap di dalamnya dan bergabung dengan mereka. Dalam imajinasi mereka bahwa kau tak pernah diculik. Di dalam jagat itu, di dalam kepompong itu, rasanya hidup sungguh tentram, manis, dan serba hangat. Tak ada negara yang opresif, tak ada diktator, dan tak ada korupsi, tak ada kolusi, tak ada penyakit yang mematikan. Yang benar adalah cinta dan kejujuran. Tapi aku adalah penggemar sains, bersandar pada skala yang logis dan pasti. Aku tak akan pernah bisa berlama-lama hidup di dalam jagat maya ibu dan bapak. Aku tak bisa dan tak mau berpura-pura. Aku mengaku ada sebuah kontradiksi dalam ucapanku. Aku tak mau hidup dalam jagat ciptaan ibu dan bapak. Tetapi, toh sekarang aku menulis surat kepadamu tanpa mengatur apakah kau akan pernah membacanya. Karena aku tak tahu apakah kau akan bisa mendengar di sana, di alam yang berbeda dengan kami. Tentu, ibu dan bapak tidak sendirian dalam penyangkalannya. Anjani saja masih dalam situasi yang buruk. Kau tak akan mengenalinya lagi. Dia kini bekerja semakin keras paruh waktu untuk agen iklan yang sama, Edma. Dan kini jarang bicara. Sekalinya dia merasa menyatakan sesuatu, dia tak bisa fokus dan kalimat yang diucapkan tak pernah selesai. Rambutnya seperti sudah bertahun-tahun bermusuhan dengan air dan sampo. Padahal, Edma agen iklan yang memegang produk kecantikan, sabun mandi dan sampo terkemuka, yang artinya dia sering mendapat produk gratis. Kulitnya penuh musik dan kuku jarinya hitam. Dengan penampilan kumuh seperti itu dan cara komunikasi yang mendadak kacau sejak kau hilang.
bisa berfungsi dan bekerja dengan energi yang prima. Kehidupan sosialnya memang nol. Dia hanya berkumpul sesekali dengan anggota komisi orang hilang atau masih datang ke makan malam di Ciputat pada hari Minggu. Pada saat Anjani ikut makan malam bersama kami, maka bapak gak akan menambah piring jadi 5 buah. Piring dan kursimu akan selalu ada dan tak boleh diambil siapapun di dunia ini. Pada malam-malam seperti itu, Anjani tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan baik. Karena seolah kau ada di sana dan bisa menjadi lebih tenang. Bapak dan ibu juga seperti seolah menjadi faktor penentu mengapa Anjani bisa berubah menjadi Jani yang wajar, yang kita semua kenal dan kita semua cintai. Cerdas, penuh kasih, dan perhatian. Mereka berbincang tentang hal yang remeh tanpa sedikit pun menyentuh realitas sesungguhnya. Bahwa kau tak ada di antara kita, bahwa sampai sekarang belum ada investigasi yang tuntas tentang nasib 13 orang yang tak pernah kembali. Mereka berbincang seolah-olah kau yang sedang menyeling ke toilet sebentar dan akan kembali lagi bergabung dengan kita. Di atas meja bisa kau bayangkan ibu menyediakan menu kesayanganmu, dari nasi timur hingga gulai kacang, dari kudik hingga bronkos, sambil mendengarkan lagu-lagu The Beatles dari album People Only Heard Coldplay. Kuat album. Lantas mampir ke Yellow Submarine. Sampai akhirnya lagu-lagu mereka sebelum berakhir di album A Bewok dan Let It Be. Sesekali mereka bergumam dan bernyanyi sementara akan menyimpulkan Anjani bisa berubah menjadi Anjani yang kita kenal hanya saat dia merasa bagai di dekat, yaitu di rumah bapak dan ibu. Begitu keluar dari jagat itu, dia seperti mengelupas, seperti seorang anak gadis yang kesasar dan tak memegang. Kursi tak boleh diduduki oleh siapapun, tetap kosong dan menanti sampai kau datang. Itu kata bapak dan ibu. Bu Arum, ibunda Mas Sunu juga sama saja, Mas. Dia tak bosan menelponku mengatakan bahwa Mas Sanu sempat mampir dan melengkapi lukisan batiknya. Atau pernah juga dia menelpon melaporkan bahwa orang pintar melakukan penerawangan dan menyampaikan bahwa Mas Sunu dan Mas Laut kini berada di Sumatera, di sebuah rumah tenang. Di luar kepedihan yang begitu mendalam, aku juga ingin, Mas, bahwa kami semua tengah mengalami Indonesia yang berbeda. Pemerintah mencoba belajar menjadi lebih demokratis. Mungkin sisi hukum dan parlemen masih harus banyak belajar, tapi paling tidak pemilu setelah reformasi jauh berbeda, Mas. Pers Indonesia kini dicemburui negara-negara tetangga karena sekarang media dibebaskan memberitakan laporan sekritis apapun. Ini tantangan jurnalistik yang berbeda, karena artinya wartawan masa kini harus jauh lebih gigih dan ulet menginvestigasi. Naratama kini bekerja di kantor bapak sebagai wartawan, sedangkan Alex bekerja paruh waktu sebagai fotografer di harian demokrasi. Tantangan lain, korupsi semakin mengerikan. Menurut Alex, selama Orde Baru, Indonesia bagaikan sungai besar dengan permukaan yang tenang. Tidak ada kericuhan khas demokrasi, karena partai politik sudah ditentukan. Hukum bisa dibeli, ekonomi hanya milik penguasa dan para crony. Dan rakyat hidup dalam ketakutan. Kini kita belum terbiasa dengan kebodohan, keramaian, dan begitu banyak pertanyaan yang cerdas mau yang mengomentari tingkah laku pemerintah. Aku sudah mulai menggunakan diksi kalian, anak-anak Unanta. Sungguh aku merindukanmu, Mas. Kami semua kan, dari alam manapun kau berada, berilah tanda, kode morse atau pesan apapun agar aku tahu kau tenang dan bahagia. Adik, Asmara Jati.